The best action cam, mungkin itu adalah kalimat yang cocok atau yang pantas disandang untuk GoPro Hero 10 ini. Karena emang untuk sekarang ini GoPro Hero 10 menjadi kamera yang paling bisa dibilang terbaik ya untuk action cam saat ini. Jadi GoPro Hero 10 masih cukup nyaman di puncak kejayaannya. Nggak banyak perubahan yang dilakukan dari versi sebelumnya, namun di GoPro Hero 10 ini melakukan perubahan yang cukup signifikan pada beberapa fitur-fitur vitalnya. Contohnya aja video resolusi, terus ada stabilisasinya, dan juga lainnya. Walaupun bisa sama-sama di 5.3K dengan GoPro Hero 9, tapi di GoPro Hero 10 ini dia udah bisa sampai 60 fps. Lagian ngapain juga ya resolusi besar-besar untuk sebuah kamera action cam. Kecuali resolusi foto, boleh deh besar-besar ya, kayak di GoPro Hero 10 ini yang udah di-upgrade. Terus juga kita tadi gue bilang stabilisasinya udah di-upgrade juga, dan juga satu lagi itu horizon levelnya. Oke, kalau dilihat dari desainnya yang cukup mencolok adalah tulisannya yang berwarna biru. Mulai dari samping dan juga di bagian depannya, ini adalah GoPro Hero 10, ini udah ketahuan ya kalau GoPro Hero 10 itu dilihat pasti tulisannya warna biru. Karena kalau di kamera-kamera GoPro sebelumnya itu warnanya putih ya, jadi kurang mencolok. Nah, dari sektor desainnya ini juga tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan selain yang tulisannya tadi yang gue bilang. Mulai dari port, terus ada tombol-tombolnya, speaker ataupun mikrofon itu sama ya semuanya. Dan lensanya juga sama, atau tutup lensanya ini bisa dibongkar pasang dengan digunakannya mods. Oh iya, buat yang nanya, GoPro Hero 10 ini gue beli itu garansi internasional karena emang belum resmi di Indonesia. Jadi pas gue kemarin coba serial numbernya di websitenya GoPro itu masih bisa tembus, jadi cukup aman. Dan pas gue pertama kali nyoba nyalain sih emang bahasanya ini masih agak kayak Latin gitu ya. Tapi kalau bahasa sih pasti bisa diubah. Untuk kualitasnya sih gue rasa ya udah pasti sama ya. Tapi kalau ngomongin harga untuk sekarang ini rasanya sih kecepetan karena emang belum diumumin secara resmi, nanti kita tunggu aja ya di Indonesia. Nah, hal pertama yang digembor-gemborkan atau yang diunggulkan dari GoPro Hero 10 adalah prosesor terbarunya, yaitu menggunakan yang GP2. Jadi ini semacam otak yang digunakan oleh GoPro Hero 10 ini untuk kinerja kameranya agar lebih baik lagi. Oke, mari sekarang kita bahas fitur-fiturnya ada apa aja. Untuk resolusi jelas ya udah lebih modern karena biasanya itu kan yang dulu-dulu 12 megapiksel kebanyakan kalau action cam ya. Tapi di GoPro Hero 10 ini udah di-upgrade jadi 23 megapiksel. Nah, otomatis hasilnya juga jadi lebih tajam. Walaupun resolusinya besar tapi kemampuan low light-nya juga masih bisa diandelin ya. Nah, untuk video walaupun tidak terlalu besar resolusinya, ya sedang-sedang aja, tapi gue rasa udah cukup banget ya untuk sekelas action cam dengan 5K 60 fps itu udah bisa bikin slow motion dengan resolusi tinggi. Tapi kalau mau yang lebih smooth lagi, kalian bisa pilih yang 8 kali slow motion dengan resolusi Full HD 1080. Nah, ngomongin resolusi video nggak luput dari yang namanya stabilisasi. Yang kita tahu bahwa GoPro itu dari seri ke-6 dia udah meluncurkan fitur stabilisasinya yang dinamain itu Hyper Smooth, dan sekarang di GoPro Hero 10-nya ini dia udah sampai pada versi ke-4-nya. Nah, apakah makin baik hasilnya? Menurut gue iya. Ya walaupun nggak kelihatan ya, khususnya buat kalian yang upgrade dari versi Hero 9 atau Hero 8 ke Hero 10 ini, itu menurut gue hasilnya emang nggak terlalu kelihatan beda jauh. Tapi kalau kalian yang misalnya dari yang bukan dari GoPro lah misalnya ya, terus kalian pindah ke GoPro gitu dengan Hyper Smooth 4.0 ini, itu udah berasa banget mulusnya. Dan gue rasa di seri Hyper Smooth 1, 2, 3 itu udah smooth banget, apalagi yang 4.0 ini. Oke, di video kali ini gue lagi nyoba GoPro Hero 10
yang ada di tangan gue kali ini, dan gue lagi ada di Kota Tua. Jadi gue lagi mau ngetes video dan juga fotonya. Dan juga ini adalah hasil suara menggunakan mikrofon bawaannya ya. Ini gue ngomong biasa aja sih, nggak teriak-teriak. Ya semoga aja kedengeran dengan jelas ya, karena ini kamera emang buat ngevlog sih. Just info aja buat kalian yang pengen ke Kota Tua itu udah bisa ya, tapi untuk kayak museum-museumnya ini sih pas gue kesini belum bisa. Tapi kalau restoran atau tempat makan itu udah bisa ya. Dan parkirnya juga dia agak jauh, karena biasanya kan di pinggir-pinggiran kali sini bisa parkir ya, tapi sekarang udah nggak bisa. Karena di sini udah steril dari kendaraan bermotor, jadi khusus buat pejalan kaki dan juga sepeda. Nah ini sih bagus ya buat mengurangi emisi gas. Ya just info aja sih, sekalian ngetes suara. Nah untuk ketahanan airnya katanya sih ini bisa sampai 33 kaki atau 10 meter dengan tanpa menggunakan casing tambahan. Jadi ya polosan aja kayak gini, ini udah bisa buat nyelam sedalam 10 meter, bayangin. Nah sama kayak di versi Hero 9, di GoPro Hero 10 ini dia juga dilengkapin sama aksesoris yang dinamain mods. Jadi kayak lighting, terus ada mikrofon, dan juga layar itu nanti bakal dijual terpisah ya. Terus buat yang nanya, bang bisa buat streaming nggak? Ya jelas bisa lah ya, namanya juga kamera modern. Tapi tentunya kalian butuh lebih banyak pasokan baterai. Karena kan yang namanya live streaming itu nggak sebentar ya, nggak sejam atau setengah jam. Pasti minimal 2 jam lah. Di bagian sektor layarnya ini terasa lebih smooth dan juga cukup responsif. Mungkin juga karena ada bantuan dari prosesor terbarunya yaitu GP2 tadi. Tapi kadang ada beberapa waktu itu ada yang susah diteken ya, jadi harus butuh tenaga sedikit lah. Apalagi kalau tangan kita lagi licin atau basah, itu agak sedikit sulit. Untuk UI-nya terasa simple banget pakainya, transisinya juga cukup smooth. Untuk settingannya seperti biasa, tinggal swipe kiri, atas, kanan, bawah. Tapi kalian juga bisa menempatkan shortcut menu di halaman awalnya. Oh ya, gue lupa bilang kalau pas pertama kalian nyalain atau pertama beli nih, terus kalian nyalain GoPro-nya, itu dia bakal nyuruh update firmware-nya ya. Jadi kalian tinggal sambungin aja ke apps-nya, nanti kalian bakal dituntun sampai update-nya itu selesai. Jadi cukup mudah lah. Untuk mode pengambilannya hanya ada 3 pilihan, kayak misalnya foto, video, dan juga time-lapse atau time warp. Iyalah, ngapain juga banyak-banyak ya, yang penting cukup yang penting-penting aja. Nah di bagian lensanya ini terdapat beberapa pilihan, mulai dari yang paling lebar atau super wide itu 16 mm, terus ke wide dari 16 mm sampai ke 34 mm. Ada linearnya juga buat yang nggak mau hasilnya cembung. Terus ada pilihan linear plus horizon leveling, ini kudu pakai mode lens ya, jadi nggak usah dibahas lah. Terus yang paling ngezoom nih ada narrow di 27 mm. Nah kalau di narrow ini hyper smooth-nya itu bakal otomatis di boost, karena kan jarak pandangnya makin sempit ya. Untuk settingannya cukup banyak yang bisa kalian temuin. Ada voice control untuk perintah kamera menggunakan suara, terus ada bunyi beeps yang bisa dinonaktifkan, ada quick capture, screen lock, grid, dan juga ini nih yang pasti banyak yang penasaran soal layar depannya. Ya, kalian bisa setting kok layar depannya, mau dimatiin, nampilin status baterai, atau buat preview aja itu juga bisa. Tapi kalau dirasa cukup makan daya, ya kalian bisa matiin aja. Tapi kalau gue sih tetap ya full screen, sayang lah kalau dimatiin. Selanjutnya ada orientation lock, jadi bisa kunci misalnya lagi pengambilan posisi potret atau landscape, menunya juga bakal ngikut. Terus yang terakhir ini buat media modes-nya. Bisa kita swipe lagi ke kiri, ada settingan wireless buat konekin ke HP dan info lainnya. Di sampingnya ini settingan yang generalnya, kayak misalnya bahasa, layar juga bisa diatur kecerahannya, dan masih banyak lagi deh. Nggak perlu gue sebutin satu-satu ya, kalian lihat aja nih.
Nah, penyakit yang cukup kompleks dari sebuah kamera yang compact itu adalah overheat. Apalagi ya kalau bukan soal panas. Jadi untuk pengalaman gue menggunakan Hero 9 kemarin itu cukup berasa banget panasnya. Dan di GoPro Hero 10 ini gue mengalami pengalaman yang cukup menyenangkan karena panasnya ini nggak terlalu sepanas di GoPro Hero 9 kemarin. Jadi ini udah lebih mendingan atau udah lebih diperbaiki ya. Dan satu lagi, gue juga nggak nemuin yang namanya nge-lag atau freezing kayak di Hero 9 atau 7 gitu ya. Jadi ini pas gue pakai kurang lebih udah seminggu, ya 3 kali pakai lah kemungkinan ya. Itu nggak ada sama sekali gue ngalamin hal tersebut. Lanjut ke bagian video, ada settingan warnanya. Jadi kalau mau di grading lagi kalian bisa pilih flat aja. Tapi kalau yang mau langsung jadi warnanya pilih vibran atau natural. ISO-nya sendiri bisa sampai 6400, tapi gua setting maksimalnya itu cuma 3200 saja. Biar nggak terlalu noise lah kalau pakai mode auto. Terus di bagian foto juga ada pilihan kayak misalnya super foto, HDR, standar, atau RAW. Nah, jadi kesimpulannya mungkin banyak kalian yang bertanya-tanya apakah harus upgrade dari versi Hero 9 ke Hero 10 ini. Menurut gua sih ya jangan ya, karena ya mungkin kalian udah tahu beberapa video gua tentang GoPro yang dulu kalau nonton. Untuk action cam khususnya di GoPro ini, gue saranin kalau kalian mau upgrade itu harus 2 tingkat ya. Misalnya kalian di GoPro Hero 8 nih udah punya, ya kalian mau upgrade ya silakan ke GoPro Hero 10. Tapi kalau dari GoPro Hero 9 ke 10 itu jaraknya kedekatan. Gue rasa fitur-fiturnya dan juga kualitasnya itu masih sama aja, jadi nggak usah upgrade. Tapi kalau kalian pengen upgrade ya terserah kalian, karena itu kan cuma pendapat gue. Nah, terakhir ini soal harganya. Prediksi gue untuk Hero 10 ini kisaran 8 jutaan kali ya, karena versi luar negerinya aja itu sekitar 7,1 dolar. Karena kan kalau masuk ke Indonesia itu lebih mahal lagi ya, karena soal pajak dan lain sebagainya. Ya kemungkinan 8 jutaan lah, nggak beda-beda jauh banget dari versi sebelumnya. Oke, mungkin segini aja pembahasan gua soal GoPro Hero 10 ini. Semoga membantu kalian yang lagi bingung atau mau beli. Ya nanti kalian cek aja di kolom deskripsi linknya kalau mau beli di mana. Yaudah, sekian dan terima kasih. Atau mau beli punya gue ini, nanti gue kasih linknya di kolom deskripsi.